904, 963, 1003. Based from this data, we know that our fruits and vegetable commodity always increasing every year. I am Richard Habibah from Biology Department 2017. Would like to explain you about my scientific paper under the title Karakteristik Buah dan Reduksi Biji Tomat dengan Sari Enceng Gondok yang digunakan untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian tahun ajaran 2019-2020. Yang melatar belakangi pengangkatan judul ini, kita tahu bahwa tomat merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat untuk masakan sehari-hari. Biji pada buah tomat tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, tapi biji tersebut bila dimakan menyebabkan masalah kesehatan, misalnya diversitis atau gangguan pada ginjal. Namun, jumlah biji yang sedikit atau tanpa biji dianggap kurang menguntungkan karena mengurangi produktivitas biji atau benih. Poin yang kedua yaitu enceng gondok merupakan tanaman air yang dianggap gulma oleh masyarakat di lingkungan. Namun demikian, enceng gondok diketahui mempunyai kandungan protein yang tinggi antara 12-18% dan juga mempunyai kadar asam amino yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai giberelin alami. Bagian pada enceng gondok yang dapat digunakan sebagai giberelin alami salah satunya adalah akarnya. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa akar enceng gondok mempunyai potensi untuk mereduksi biji pada buah cabai. Rumusan masalah yang dapat kita ambil dari latar belakang yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama, apakah penggunaan sari akar enceng gondok berpengaruh terhadap karakteristik buah tomat? Yang kedua, apakah penggunaan sari akar enceng gondok berpengaruh terhadap reduksi biji tomat? Tujuannya yang pertama untuk mengetahui pengaruh pemberian sari akar enceng gondok terhadap karakteristik buah tomat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sari akar enceng gondok terhadap produksi biji tomat. Hipotesis pada penelitian ini yaitu pemberian sari enceng gondok berpengaruh terhadap karakteristik buah dan reduksi biji tomat. Yang kedua, terdapat takaran sari enceng gondok yang mempunyai hasil terbaik terhadap karakteristik buah dan reduksi biji buah tomat. Dari judul di atas dan pemaparan latar belakang serta rumusan masalah tujuan dan hipotesis, kita dapat menarik kerangka pikiran seperti yang ada pada slide di samping saya ini. Yang pertama, kita menggunakan media tanam polybag yang diisi dengan tanaman tomat, giberelin sintesis, dan sari akar enceng gondok. Kita ketahui bahwa sari enceng gondok mempunyai kandungan protein dan asam amino yang tinggi sehingga dapat menghasilkan giberelin alami. Giberelin alami tersebut akan kita kombinasikan kepada giberelin sintesis sehingga penggunaan giberelin sintesis dapat diturunkan yang berguna untuk meningkatkan karakteristik buah dan reduksi biji. Metode penelitian yang kita gunakan, yang pertama ada bahan dan alat. Bahan yang digunakan berupa giberelin sintesis, akar enceng gondok, bibit tomat, alkohol, dan aquades. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag ukuran 2 kg sebagai wadah media tanam, timbangan analitik mengukur berat buah tomat, dan mengukur berat biji tomat, alat tulis, kamera, gelas ukur, tabung reaksi, pipet tetes, dan pengaduk. Alu, mural, kertas saring, tisu, dan baskom plastik. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri atas 5 perlakuan dan 5 kali ulangan sehingga didapat 25 satuan percobaan. Perlakuan pertama atau kontrol air biasa dan giberelin sintesis. Perlakuan kedua berupa air biasa, giberelin sintesis, dan sari akar enceng gondok 25%. Perlakuan ketiga air biasa, sari enceng gondok 50% dan giberelin sintesis. Perlakuan keempat air biasa, giberelin sintesis, dan sari akar enceng gondok 75%. Perlakuan kelima air biasa, giberelin sintesis, dan sari akar enceng gondok 100%, sehingga didapat 25 satuan percobaan. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yang pertama, pembuatan sari enceng gondok yang dilakukan dengan cara memilih enceng gondok yang masih segar, kemudian kita ambil bagian akarnya yang tidak busuk. Akar enceng gondok kemudian dicuci bersih dan dijemur selama 3 hari sampai berat konstan. Akar enceng gondok kering dilumatkan menjadi serbuk, kemudian ditimbang dan dibagi masing-masing berat 375 gram, 750 gram, 1125 gram, dan 1500 gram. Masing-masing serbuk akar enceng gondok tersebut dicampurkan dalam aquades sebanyak 1,5 liter sehingga diperoleh konsentrasi 25, 50, 75, dan 100 gram per liter. Campuran diaduk homogen, dibiarkan selama 25 menit, disaring dan diperas untuk memperoleh sari akar enceng gondok.
Prosedur penelitian yang kedua adalah persiapan media tanam. Yang pertama, disiapkan semua alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian disiapkan media tanam yang berupa tanah yang sudah diberi campuran dengan pupuk dengan perbandingan 1:1 dengan cara mengisi polybag sebanyak 1 kg dari ukuran volume 2 kg. Sebanyak 25 polybag atau 25 satuan percobaan. Kemudian diberi label keterangan di setiap polybag dengan perlakuan yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan data. Kemudian dilakukan pengacakan ke 25 polybag satuan percobaan sesuai desain tata letak satuan percobaan dalam rancangan acak lengkap. Prosedur penelitian yang ketiga yaitu aplikasi pada tanaman. Sebanyak 25 tanaman biji tomat yang berumur 30 hari ditanam secara individu dalam polybag yang telah diisi media tanah dan pupuk organik dan dibagi menjadi 5 kelompok masing-masing terdiri atas 5 tanaman. Setiap kelompok disemprot sari enceng gondok dengan perlakuan dan pemberian ekstra akar enceng gondok setiap 3 hari sekali dengan disemprot setiap pagi hari sampai tanaman tomat berbuah. Prosedur penelitian yang keempat yaitu pemeliharaan tanaman. Untuk menjaga media tanam tetap dalam kondisi lembab, maka dilakukan penyiraman tanaman tomat menggunakan air dengan cara disiramkan pada permukaan tanah di setiap pagi dan sore hari. Kemudian prosedur penelitian yang terakhir yaitu analisis statistika. Semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis varian satu arah pada taraf signifikan 0,05. Uji lanjut untuk mengetahui letak perbedaan antar perlakuan dilakukan dengan menggunakan uji BNT atau beda nyata terkecil dengan taraf signifikasi 0,05. Pada penelitian kali ini ada dua. Yang pertama variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Pada penelitian ini, yang berperan sebagai variabel terikat yaitu karakteristik buah tomat dan reduksi biji pada buah tomat. Sedangkan variabel yang kedua adalah variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi. Pada penelitian ini yang bersifat sebagai variabel bebas yaitu penggunaan sari enceng gondok dengan konsentrasi 0, 25, 50, 75, dan 100 gram per liter. Definisi operasional variabel yaitu indikator variabel dan parameter tanaman tomat. Yang pertama, jumlah dan berat buah. Perhitungan jumlah buah dilakukan dengan cara menghitung buah yang tumbuh setiap batang. Perhitungan dilakukan selama seminggu sekali, kemudian ditimbang per buah. Yang kedua, jumlah dan berat biji. Perhitungan jumlah pada biji dilakukan dengan cara menghitung banyaknya biji per buah, kemudian perhitungan berat biji dilakukan dengan menggunakan timbangan analitik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait karakteristik buah dan reduksi biji tomat dengan menggunakan sari akar enceng gondok. Thanks for your nice attention. Sorry if I have made many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.